warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Nyayu Amanda Zaratushita, NIM 2110202021. Hari ini kita akan membahas tentang sumber belajar yang ada di sekolah dan juga madrasah. Tapi sebelum itu kita akan membahas atau mengulas materi kemarin, yaitu tentang media pembelajaran. So, keep on watching. Nah, yuk kita ulas sedikit materi kemarin, yaitu dari pengertian media pembelajaran. Nah, secara umum, media pembelajaran merupakan sebuah alat atau sarana yang membantu dalam menyampaikan informasi berupa pesan atau gagasan yang berasal dari sumber atau komunikator kepada halayak ramai atau komunikan untuk menyampaikan tujuan. Nah, media pembelajaran sendiri memiliki fungsi. Yang pertama yaitu sebagai sumber informasi dan juga pengetahuan. Yang kedua, mengatasi adanya keterbatasan ruang, waktu, dan juga kemampuan indera. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengekspresikan ide, pendapat, dan juga gagasan. Dan yang terakhir, memudahkan seseorang untuk menjadi agent of change atau menjadi agen dari perubahan. Nah, selanjutnya media pembelajaran sendiri mempunyai manfaat, yaitu untuk memperlancar interaksi antara guru dan juga siswa dengan maksud agar pembelajaran dapat terjadi secara optimal, efektif, efisien, serta materi yang diperoleh mudah ditangkap oleh panca indera, oleh siswa, dan juga oleh yang memberikan media tersebut atau guru. Nah, kita udah mengulas sedikit nih tentang media pembelajaran. So, kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang sumber belajar. Kita akan memulai dari pengertian sumber belajar itu sendiri. Nah, secara umum, sumber belajar adalah sekumpulan dari berbagai sumber, baik itu berupa data, orang, metode, media, tempat berlangsungnya pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik dalam belajar di lingkungan sekolah atau madrasah, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari sumber belajar menurut Association for Education, Communication and Technology, yaitu sumber adalah semua yang meliputi data, orang, dan barang yang digunakan oleh peserta didik, baik sendiri ataupun gabungan, yang biasanya dalam situasi informal untuk memberikan kemudahan dalam belajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari sumber belajar itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Ada dua jalan. Yang pertama, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Maksudnya, guru akan menggunakan waktu dengan lebih efisien dan efektif, serta lebih cepat, sehingga siswa dapat mengerti pelajaran. Dan yang kedua, yaitu mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Itu adalah fungsi yang pertama. Selanjutnya, fungsi yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual atau face to face ya, lebih seorang diri. Dengan cara yang pertama mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Jadi fungsi yang kedua yaitu siswa tersebut dapat melakukan apa yang dia inginkan, namun dengan kontrol yang wajar, tapi dengan tetap diawasi oleh adanya sumber tadi. Jadi tetap berpegang teguh pada sumber. Yang selanjutnya yaitu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajaran yang lebih dilandasi oleh penelitian. Fungsi yang keempat yaitu lebih memantapkan pembelajaran dengan cara meningkatkan kemampuan sumber belajar. Maksudnya sumber belajar itu akan ditingkatkan kemampuannya dan penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Fungsi yang selanjutnya yaitu memungkinkan belajar secara seketika atau belajarnya itu bisa secara otodidak dilakukan dengan cara mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan juga abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Yang selanjutnya memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Nah, jadi fungsi yang kelima ini dia akan selain verbal dan juga abstrak, dia akan memberikan pengertian atau pengetahuan yang sifatnya itu langsung atau langsung pada intinya. Jadi pembelajaran itu akan secara otodidak. Dan fungsi yang terakhir yaitu memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis.
Nah, maksud fungsi yang keenam ini itu contohnya ketika sumber belajar yang kita gunakan itu seperti atlas. Nah, tidak mungkin kan kalau misalnya kita mau menunjukkan suatu negara, suatu benua, kita harus pergi ke sana dan itu akan memakan waktu yang cukup banyak. Maka adanya sumber belajar berupa atlas ini untuk lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah manfaat dari sumber belajar. Nah, yang pertama untuk memberikan pengalaman belajar secara tidak langsung dan konkret kepada siswa. Maksudnya, misalnya siswa itu akan belajar di rumah tanpa adanya guru. Siswa dapat tetap belajar dengan sumber belajar lain, misalnya dengan buku ataupun video pembelajaran. Yang kedua, menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi, diadakan atau dilihat langsung secara langsung dan konkret. Sama seperti fungsi yang terakhir tadi. Maksudnya, misalnya kita mau melihat bagaimana sih bentuk dari Pulau Kalimantan. Nah, kita tidak perlu langsung ke pulaunya, kita hanya dapat melihat itu di peta ataupun di atlas atau di globe. Nah, itu termasuk sumber belajar. Yang selanjutnya, menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Jadi, di dalam kelas itu kan terbatas, hanya di lingkungan sekolah saja. Nah, tapi dengan adanya sumber pembelajaran, kita dapat mengakses lebih banyak pengetahuan yang ada di luar kelas. Selanjutnya, memberikan informasi yang akurat yang terbaru seperti adanya buku, ensiklopedia, narasumber yang terupdate lah ya, yang paling terbaru. Dan selanjutnya memberikan motivasi yang positif, lebih-lebih bila dirancang dengan penggunaan secara tepat. Jadi sumber belajar ini selain dapat digunakan untuk siswa dalam melakukan pembelajaran, namun juga untuk memotivasi agar siswa tersebut dapat belajar dengan lebih giat dan lebih rajin. Dan yang terakhir, merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut seperti adanya buku teks, buku bacaan, film, novel, dan lainnya yang mengandung daya penalaran yang mampu membuat siswa terangsang untuk berpikir, menganalisis, dan berkembang lebih lanjut. Nah, contohnya seperti kita memberikan sumber belajarnya itu berupa video motivasi atau video yang menginspirasi, yang mengandung penalaran. Jadi, nanti siswa akan diminta untuk menjelaskan inti dari video tersebut agar nalarnya itu berjalan, agar dia dapat berpikir secara kreatif. Jadi dari beberapa manfaat yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan manfaat dari sumber belajar tidak hanya untuk menyalurkan pesan saja, tapi melainkan untuk meningkatkan efektivitas dari pembelajaran itu sendiri. Proses pembelajaran pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dari siswa tersebut. Nah, ini tidak hanya bersifat pada satu siswa, tapi juga dapat bersifat untuk semua siswa yang ada di lingkungan sekolah, lingkungan kelas, dan juga di lingkungan madrasah. Baiklah, itulah dia materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Hope you enjoy this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!